ini bangunnya telat, lu yang pada tanggung jawab. Gimana? Gua berhenti bangun. Gua berhenti bangun tahun. Gua berhenti. Ya udah gua berhenti. Oke. Lagi yang warga sini nggak ada yang komplain. Pindah aja. Dengar nggak? 250 kakak. Iya Pak, saya cuma di sini juga ada yang sakit. Ada bayi di sini ya, bukan di luar bayi. Perhatikan teman-teman, yang baju putih ini warga yang merasa keberatan atau merasa terganggu dengan cara-cara mereka ini berkeliling kampung ya, bawa alat-alat musik sambil berteriak-teriak. Namun justru dia yang disuruh pindah, diusir dari tempatnya sendiri, kampungnya sendiri. Apa hukumnya membangunkan orang yang sahur dengan speaker masjid? Ini dari kemungkaran yang harus diingkari. Kemungkaran. Ya. Membangunkan orang dengan speaker masjid, apalagi orang yang membangunkannya itu suaranya macam-macam. Ada yang bercanda, ada yang melucu, ada yang ya sepertiga malam itu dipikirnya semua orang tidur. Ada orang yang sepertiga malam terakhir di Ramadan dia sedang sholat, sedang membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nasrus Sunnah. Ada kebiasaan di masyarakat kita teman-teman ya pada saat bulan Ramadan, dan ini kita sama-sama tahu, yaitu salah satunya membangunkan orang sahur. Dengan cara apa? Ya banyak macamnya. Ada yang menggunakan pengeras suara pada saat jam 2 atau setengah 3 malam sambil berteriak-teriak teman-teman. Itu pun macam-macam ya. Kadang kalau anak-anak itu sambil apa ya, sambil bergurau begitulah. Kemudian ada yang keliling kampung, keliling kompleks sambil bawa alat musik, kemudian bernyanyi-nyanyi teman-teman. Ini jelas mengganggu teman-teman. Dan jelas ini kemungkaran kalau kita tinjau dari segi syariat. Yang menjadi pertanyaan pertama saya teman-teman, apa sih pentingnya cara-cara seperti ini ya? Apa urgennya teman-teman? Apa manfaatnya? Ya, toh masyarakat, warga bisa bangun sendiri kok. Ya, banyak cara. Misalkan setel alarm segala macam teman-teman. Dan jangan berpikir karena mungkin nggak ada di satu kampung atau di satu komplek, nggak ada yang protes, lalu kita jadikan sebagai pembenaran bahwa itu boleh-boleh saja. Terkadang orang sungkan untuk menegur kita karena khawatir nanti kalau ditegur ya justru malah terjadi keributan teman-teman. Kemudian kenapa kita nggak berpikir teman-teman ya, pada saat jam 2 atau jam setengah 3 itu bukan hanya orang tidur teman-teman, tapi ada yang sedang sholat tahajud, ada yang sedang membaca Al-Quran teman-teman. Ini kan kita mengganggu orang yang sedang beribadah teman-teman. Kemudian ada orang yang memang sedang istirahat, yang besoknya mungkin kejar waktu untuk kerja teman-teman. Ada orang yang sedang sakit, ada orang tua renta, bahkan ada anak-anak kecil, bayi teman-teman. Apa kita nggak berpikir ya, ini jelas mengganggu teman-teman. Dan kalau kita ya bicara dalil teman-teman, banyak dalilnya ya. Contoh ya, Rasulullah ini ketika Rasulullah i'tikaf bersama para sahabatnya teman-teman, ini i'tikaf di dalam masjid. Lebih-lebih di zaman itu belum ada pengeras suara teman-teman. Rasulullah mendengar salah seorang sahabat membaca Al-Quran dengan suara keras teman-teman. Sedangkan sahabat yang lain ada yang sedang tidur, ada yang sedang sholat tahajud, ada yang sedang baca Al-Quran juga. Maka Rasulullah menegurnya dengan mengatakan, la yu'dhiyanna ba'dukum ba'dun bil Quran. Ya, janganlah kalian tinggikan bacaan Al-Quran kalian yang justru mengganggu sebagian lain di antara kalian. Coba bayangkan ya, sedang baca Al-Quran sahabat ini ditegur oleh Rasulullah karena dia membaca dengan suara keras teman-teman, mengganggu sahabat yang lain yang mungkin sedang baca Al-Quran juga, sedang sholat tahajud, ada yang sedang bermunajat berdoa, ada yang sedang istirahat. Padahal ini di dalam masjid, nggak sampai suaranya keluar teman-teman ya. Lalu bagaimana? Sekarang menggunakan pengeras suara teman-teman ya, sampai keliling kampung menggunakan alat-alat musik. Ini jelas lebih ya tidak disukai lagi oleh Rasulullah kalau seandainya ada di zaman Rasulullah. Ini jelas bertentangan. Dan kalau kita kembali lagi ke dalil-dalil teman-teman ya, Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyu'jizarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan hari akhir, maka janganlah dia mengganggu tetangganya. Ini bukan hanya tetangga yang kita ganggu teman-teman, tapi satu kampung, satu komplek ya. Kemudian Rasulullah juga memberikan kriteria seorang muslim yang baik adalah muslim yang aman dari lisan dan tangan kita ya. Rasulullah mengatakan, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi ya. Seorang muslim yang baik adalah yang mana orang-orang, baik itu tetangga kita, sahabat kita teman-teman, selamat dari lisan kita, dari cacian kita, dari tangan kita teman-teman.
Maka kalau kita perhatikan dalil-dalil tersebut teman-teman, dari sudut mana lalu kita akan membenarkan cara-cara seperti ini teman-teman ya. Baik, coba kita simak ini beberapa video teman-teman. Kemudian nanti ada tanggapan juga dari Ustadz Zulkarnain Sunusi teman-teman. Coba kita simak beberapa video ini. Sahur nada balap motor GP. Coba perhatikan. Ini di dalam masjid loh teman-teman. Ya Allah, mana adab kita? Ya, mana penghormatan kita terhadap rumah Allah Azza wa Jalla teman-teman. Coba kita simak video yang lain. Coba apa urgensinya teman-temannya seperti ini? Ya, sekali lagi saya katakan ya, jam 2, jam setengah 3 itu teman-teman, bukan hanya orang sedang tidur, tapi ada yang sedang sholat tahajud, ada yang sedang membaca Al-Quran ya. Lebih-lebih ada yang sedang beristirahat ya, untuk persiapan besok kerja, kejar waktu. Ada anak-anak juga yang akan masuk sekolah besok. Ada anak kecil atau mungkin orang tua renta yang sedang sakit teman-teman. Ya, apakah baik cara-cara seperti ini? Ya, apakah tidak ada cara lain teman-teman? Dan sebenarnya nggak ada cara seperti ini juga, orang bisa bangun sendiri ya, dengan cara misalkan membunyikan alarm teman-teman. Atau kalaupun misalkan ada orang yang kurang mampu, tidak punya HP, tidak punya alarm di rumahnya teman-teman, tapi insya Allah selalu ada cara teman-teman ya, tidak dengan cara-cara seperti ini. Ini mau ditinjau dari segi manapun teman-teman, jelas ini bertentangan ya dengan dalil-dalil. Bahkan di sini teman-teman ada video sampai terjadi keributan ya. Ada salah seorang warga yang komplain, namun justru warga yang komplain ini yang merasa terganggu ya mau diusir ya, disuruh pindah dari kampung tersebut karena alasannya teman-teman nggak ada orang satu kampung ini yang protes katanya. Yakin ya, semua orang di kampung tersebut nggak ada yang protes. Makanya saya katakan tadi bisa jadi orang tuh nggak protes teman-teman ya karena takut, karena khawatir nanti kalau protes terjadi keributan segala macam. Coba kita simak videonya teman-teman. Udah sekarang ini kalau warga sini bangunnya telat, lu yang paling tanggung jawab. Gimana? Gua berhenti bangun. Gua berhenti bangun tahun. Gua berhenti. Ya udah gua berhenti. Oke. Lagi yang warga sini nggak ada yang komplain. Dengar nggak? 250 kakak. Iya Pak, saya cuma Di sini juga ada yang sakit. Ada bayi di sini ya, bukan di sini bayi. Mohon apa? Tuh ada orang sudah mati sakit nggak pernah komplain anak itu. Pak Mai, caranya bagaimana? Kalau begini, kalau lu nggak nyaman gini, lu pindah. Nah, coba perhatikan teman-teman, yang baju putih ini warga yang merasa keberatan atau merasa terganggu dengan cara-cara mereka ini berkeliling kampung ya, bawa alat-alat musik sambil berteriak-teriak. Namun justru dia yang disuruh pindah, diusir dari tempatnya sendiri, kampungnya sendiri. Ya, alasannya katanya seperti kata bapak-bapak yang tadi baju oranye garis-garis itu, di sini satu kampung nggak pernah ada yang protes. Bahkan di situ ada orang yang sedang sakit parah nggak pernah protes, nggak pernah komplain. Ya, apa benar seperti itu, Pak? Ya, apa Anda pernah tanya kepada orang yang sakit tersebut, apakah dia keberatan atau tidak? Ya, makanya yang saya katakan tadi, teman-teman, bisa jadi masyarakat nggak komplain ya, karena mungkin ada perasaan takut, ya khawatir, sungkan. Nanti kalau ditegur justru terjadi keributan. Ya, Anda harus berpikir seperti itu. Ya, dan itu nggak jadi pembenaran. Meskipun misalkan seluruh masyarakat di kampung tersebut, di komplek tersebut diam, itu nggak menjadi pembenaran bahwa cara-cara Anda ini diperbolehkan. Ya, kemudian kata tadi yang baju hitam itu yang apa? Yang dorong yang baju putih tadi. Ya, oke, mulai hari ini gua nggak akan ngelakuin ini lagi, tapi lo yang tanggung jawab kalau nanti warga di komplek ini, di kampung ini nggak bangun sahur. Ini kan alasan konyol teman-teman ya, ini alasan konyol.
Ya, apa warga nggak bisa bangun sendiri dengan cara misalkan bunyikan alarm, teman-teman? Atau mungkin orang yang kurang mampu misalkan tidak punya jam, ya, tidak punya jam waker, tidak punya alarm, tidak punya handphone. Pasti ada saja caranya, teman-teman, ya, untuk bisa bangun sahur tanpa harus dibangunkan dengan cara ribut-ribut seperti ini. Ini alasan konyol, teman-teman. Makanya lebih-lebih ada tetangga kita mungkin yang non-muslim, teman-teman. Ya, gimana caranya kita menunjukkan agar mereka tuh simpati dengan Islam ini, agar mereka tertarik. Ya, kalau kita seperti ini, teman-teman, ya justru kita jauhkan mereka dari hidayah Allah Azza wa Jalla, justru mereka akan semakin benci. Baik, coba kita simak ini penjelasan dari Ustadz Zulkarnain Sanusi, teman-teman, ya, menyikapi fenomena seperti ini, membangunkan orang sahur dengan cara berteriak-teriak melalui speaker masjid, teman-teman. Baik, ini videonya. Apa hukumnya membangunkan orang yang sahur dengan speaker masjid? Nah, ini dari kemungkaran yang harus diingkari. Kemungkaran. Iya. Membangunkan orang dengan speaker masjid, apalagi orang yang membangunkannya itu suaranya macam-macam. Ada yang bercanda, ada yang melucu, ada yang ya sepertiga malam itu dipikirnya semua orang tidur. Ada orang yang sepertiga malam terakhir di Ramadan dia sedang sholat, sedang membaca Al-Quran. Ya, itu satu sudut. Ini di tengah kaum muslimin. Apalagi kalau di sekitar masjid ada orang-orang non muslim. Nggak boleh kita mengganggu non muslim itu dengan suara-suara kita. Iya. Adapun adzan itu memang syariat dikeluarkan. Nah, itu pengumuman karena itu syiar di dalam agama. Tapi mengeraskan suara dengan mikrofon membangunkan orang sahur, ini dari kemungkaran yang harus diingatkan. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala kullukum munajin rabbah, fala yajharanna ba'dukum ala ba'din fil qira'ah." Ketahuilah bahwa setiap dari kalian itu bermunajat kepada Rabbnya. Maka jangan sekali-sekali sebagian dari kalian mengangkat suaranya di atas sebagian yang lainnya. Jelas, teman-teman, ya. Ini sabda Rasulullah. Janganlah kalian mengangkat suara kalian ya terhadap sebagian yang lain, sehingga membuat sebagian yang lain merasa terganggu dengan suara kalian. Ya, seperti hadis yang saya bacakan di awal tadi, Rasulullah bersabda ketika iktikaf, teman-teman, terdengar suara sahabat yang sedang membaca Al-Quran dengan suara yang keras, sedangkan di sebelahnya ada sahabat yang sedang istirahat, ada yang sedang sholat tahajud, ada yang sedang membaca Al-Quran juga. Maka Rasulullah menegurnya dengan mengatakan, la yu'ziyanna ba'dukum ba'dan bil Quran. Janganlah bacaan Al-Quran kalian mengganggu sebagian yang lain, teman-teman. Ini membaca Al-Quran di dalam masjid, suaranya nggak sampai terdengar sampai keluar. Akan tetapi Rasulullah melarangnya, teman-teman, karena ada sahabat yang lain yang ada di situ juga, teman-teman. Lalu bagaimana? Ya, ini pengeras suara sampai terkadang berapa ratus meter, ya, bahkan sampai 1 kilo masih terdengar. Lalu kita berteriak-teriak, teman-teman, bahkan bermacam-macam suara seperti kata Ustadz Zulkarnain, terkadang bercanda, melucu, teman-teman. Seperti di video tadi, ya, panggilan sahur dengan apa? Mode MotoGP, ya, motor balap, teman-teman. Ini apa? Ya, mana penghormatan kita terhadap masjid, teman-teman? Ya. Lebih-lebih, teman-teman, yang saya katakan tadi ini sebagai penutup, ya, ada orang yang sedang sholat tahajud, ya, di rumahnya sedang baca Al-Quran. Nggak semua di jam itu, jam 2, jam setengah 3, orang pada tidur semua. Ya, jadi nggak tepat alasannya kalau mau membangunkan orang untuk sahur. Sedangkan kita nggak bisa memastikan di jam itu semuanya orang tidur, teman-teman. Lah berarti kita mengganggu mereka sedang baca Al-Quran, yang sedang sholat tahajud. Kemudian ya, ada orang tua mungkin yang sedang sakit menahun, sakit parah, teman-teman. Ini justru kita membuat mereka semakin tambah parah penyakitnya. Ada anak-anak yang ya harus tidur awal karena besok paginya akan sekolah menjadi terganggu. Ada anak-anak bayi, teman-teman. Ada orang-orang dewasa yang esok harinya harus kejar waktu, teman-teman, untuk bekerja, malah jadi terganggu, akhirnya kebablasan tidur. Ini tanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla, teman-teman. Ingat sekali lagi kata Rasulullah, teman-teman, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya, muslim yang baik, kata Rasulullah, adalah orang atau tetangganya atau sahabatnya selamat dari lisan dan tangannya, teman-teman. Hendaknya ini menjadi renungan bagi kita semua, teman-teman. Ya, perlahan, kalau kita tidak bisa menghilangkan secara keseluruhan, ya mulailah ya kita sadar diri, mulai dari diri kita sendiri untuk berhenti. Lama-lama, teman-teman, insya Allah akan
ada orang yang tertular. Kita jelaskan pelan-pelan. Baik, mungkin itu saja yang bisa kita share di video kali ini teman-teman. Semoga ada manfaatnya. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.